Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial kali ini bersama Dr. Hewan Nanang. Selamat Dr. sore Hewan Nanang ini jabatannya banyak pemirsa. Yang pertama adalah sebagai Ketua PDHI Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Lampung. Ya. Yang kedua adalah Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau seluruh Indonesia. Yang ketiga, Pak Dr. Hewan Nanang ini adalah Ketua Keluarga Alumni Gajah Mada yang ada di Lampung. Iya. Juga beliau ini, Pak Dr. Hewan Nanang ini adalah pengusaha, Direktur Utama PT Indo Prima Beef Penggemukan Sapi yang ada di Lampung Tengah. Ya, selamat datang di Tegar TV, Pak Dr. Hewan. Terima kasih diberi kesempatan untuk hadir di sini. Ya, ini kita bicara ini terkait soal ancaman wabah PMK, penyakit mulut dan kuku ternak sapi khususnya jelang Hari Raya Kurban. Ya, karena memang kita tahu ini, Pak Nanang seperti Pak Nanang juga ketahui bahwa Indonesia atau mungkin dunia ya barangkali terserang penyakit PMK ini ya. Jadi PMK itu penyakit yang memang sudah ada cukup lama. Jadi Indonesia sudah pernah mengalami wabah PMK ini selama 100 tahun. Betul. Dari tahun 1886 dan terbebas di tahun 1986. Jadi 100 tahun dan diakui oleh dunia Badan Kesehatan Dunia itu tahun 1990. Jadi praktis kita sudah 32 tahun merdeka dari PMK. Penyakit PMK itu. Yang tiba-tiba di bulan April kemarin kita mendapatkan kenyataan, harus menghadapi kenyataan bahwa ada bagian dari wilayah Indonesia yang sudah ternaknya terpapar oleh terkena kembali penyakit PMK ini. Tapi Pak Nanang, kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Sebaiknya pemirsa Tegar TV ini juga harus tahu juga profil dari Pak Nanang karena banyak juga organisasinya. PDHI itu Ketua Umum. Ya, silakan Pak Nanang. Ya, jadi kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman dokter hewan yang ada di Lampung. Dokter hewan Indonesia yang ada di Lampung untuk menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Lampung. Ini periode kedua. Oh, periode kedua. Ada berapa dokter hewan di Lampung? Dokter hewannya kurang lebih sekitar 215-an dan itu ada yang di birokrasi sebagai ASN, ada juga yang di swasta, praktek mandiri juga ada, cukup komplit, cukup lengkap. Profesi dari dokter hewan itu bisa melakukan banyak hal ternyata. Iya, selain ASN, pengusaha seperti Pak Nanang gitu ya? Ya, saya yang menjerumuskan diri di dalam profesi yang untuk masih linear dengan background pendidikan saya. Penggembukan sapi itu ya? Sebagai pengusaha di bidang yang memang disupport oleh passion dan background pendidikan saya terdahulu. Kalau PDHI ini di nasional ada ya? Seluruh Indonesia? Ada, justru di nasional cukup besar, ini organisasi yang sudah cukup lama, anggotanya lebih dari 20.000 dokter hewan seluruh Indonesia. Jadi adanya penyakit PMK ini benar-benar menantang PDHI, betul ya? Betul, makanya PDHI dilibatkan dalam banyak kesempatan di dalam proses penanganan ini. Gitu ya. Dan nanti sebentar lagi dan sudah berjalan salah satu penanganan PMK itu adalah dengan vaksinasi. Makanya dokter hewan di berbagai wilayah semua bahu-bahu untuk ikut. Jadi artinya PDHI dilibatkan untuk menyelesaikan masalah penyakit PMK ini ya? Betul. Itu tadi saya dengar 2 periode ya sebagai ketua PDHI. Artinya anggota yang sekitar 200 ini mempercayakan kembali ke... Saya nggak tahu pertimbangannya apa, tetapi saya salah satu keinginan saya ketika dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua PDHI adalah kita ingin bahwa anggota PDHI itu kompetensinya itu meningkat, ilmunya juga terasah, wawasannya juga luas, juga profesi dokter hewan itu dikenal oleh masyarakat. Betul. Kan dulu ketika kuliah itu sering saya mendapat pertanyaan ketika memperkenalkan diri bahwa kuliahnya di FK, Fakultas Kedokteran Hewan, selalu ada pertanyaan, kok kuliah di sekolahnya susah itu, bukan di kedokteran umum atau bukan di kedokteran gigi yang lebih keren. Nah,
kita ingin menunjukkan jati diri Dokter Iwan, bahwa Dokter Iwan itu juga nggak kalah keren. Kita juga bisa berkontribusi kepada masyarakat dengan profesi kita sebagai Dokter Iwan. Kita juga bisa hidup layak dengan menekuni profesi sebagai Dokter Iwan. Jadi selain juga ke Dokter Iwannya sendiri, kita juga ingin kontribusi Dokter Iwan kepada masyarakat itu makin hari makin nyata, makin hari makin dirasakan bahwa ada Dokter Iwan ternyata. Kami mendapatkan kontribusi dari Dokter Iwan dalam hal ini. Contohnya apalagi seperti ini, keberadaan Dokter Iwan sangat dibutuhkan. Itu Pak Dr. Hewan Nanang, kegiatan-kegiatan PDHI yang sudah dilakukan dan akan dilakukan kira-kira apa gitu? Ya, jadi ada kegiatan yang sifatnya untuk para anggotanya, yaitu dengan kita melakukan semacam continuing education untuk nambah ilmunya, memfresh kan ya, walaupun kuliahnya di Dokter Iwan kan karena sudah lama nggak menangani bisa lupa. Nah ini kita tingkatkan dengan adanya kita seminar, workshop dan lain sebagainya. Ada rencana misalnya PDHI karena ini PMK ini misalnya sosialisasi ke peternak atau bagaimana? Kebetulan besok hari Sabtu kita ada seminar untuk tata laksana penanganan hewan kurban di masa adanya ancaman PMK. Oh, ada acara di mana itu Pak Dokter? Ya, kita online. Nah, Jadi untuk ya supaya kita menghindarkan untuk supaya nggak berkerumun dan lain sebagainya juga dari sisi kepraktisan karena sekarang kita dimudahkan oleh teknologi. Iya. Pak Nanang, ini kan Pak Nanang ada jabatan selanjutnya adalah Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau se-Indonesia. Ini kan seluruh Indonesia. Nah, jadi organisasi PPSKI itu organisasi yang mungkin organisasi peternak di Indonesia yang paling tua. Ya, berdiri sejak tahun 1976. Iya. Dulu yang menjabat sebagai ketua tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, Pak Kari Subut, ketua MPR sekaligus ketua PPSKI juga. Terus kemudian juga dilanjutkan para jenderal. Sekarang adalah Pak Nanang. Ya, sekarang saya diberi kesempatan untuk melanjutkan. Tahun berapa itu? Gimana? Periode tahun berapa ketua umumnya? Saya periode 2020 sampai 2025 nanti. Oh, 2020 2025 nanti. Nanti 25 nanti pemilihan kembali lah ya. Ya, tapi saya berharap ada anak-anak muda yang mau melanjutkan. Ya. Tapi ini peternak sapi dan kerbau ini ya kumpulan peternak yang terimbas terhadap PMK itu. Justru keberadaan perhimpunan peternak, asosiasi dan lain sebagainya saat ini memang luar biasa membantu untuk menyuarakan aspirasi, untuk menyampaikan keluhan, untuk kita bagaimana dalam situasi sangat sulit ini suara kita didengar, keinginan kita, harapan kita dipenuhi oleh pemerintah. Ada beberapa apa yang kita sampaikan. Saya sebagai ketua PPSKI selama periode adanya wabah PMK ini saya sudah roadshow kemana-mana. Saya ketemu Pak Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, kebetulan Pak Dasko Ahmad, Ketua Harian. Saya juga ketemu Pak Rahmat Gobel dari levelnya tingkat nasional. Ya, saya untuk sampaikan keluhan dan alhamdulillah semua responnya luar biasa. Saya juga komunikasi dengan Ketua Komisi 4 Pak Sudin, kebetulan dari Lampung juga. Oh iya betul. Ya, saya sampaikan keluhan para peternak dan yang kita minta pertama adalah pemerintah segera menyatakan ini situasi darurat atau KLP atau wabah atau apapun. Yang poinnya adalah penanganannya itu cepat. Ya. Karena ini butuh kecepatan. Kita beradu cepat dengan lajunya si virus. Terus kemudian yang berikutnya adalah keberadaan obat-obatan karena sangat diperlukan. Ini karena wabahnya begitu masif, kebutuhan obat tidak imbang dengan stok yang ada. Sementara mendatangkan bahan bakunya ternyata perizinannya juga tidak mudah. Nah, ini yang kita minta kepada pemerintah dalam situasi darurat
cara mengendalikannya jangan dengan cara biasa-biasa saja, situasinya sudah luar biasa. Oke, Pak Nanang, itu nanti pengendaliannya kita akan bahas lagi di sesi berikutnya ya, Pak Nanang. Karena kita akan membahas dialog spesial ini selama 1 jam. Ya kan? Jadi energinya informasi ditahan dulu, Pak Nanang. Ini menarik ini, Pak Nanang. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pembicaraan dialog spesial kita bersama Dr. Hewan Nanang. Ini jabatannya banyak sebagai Ketua Umum PPSKI, Ketua PDHI Perhimpunan Dosen Hewan, Ketua Keluarga Alumni Gajah Mada di Lampung, dan Direktur Utama PT Indo Prima. Kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.